Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya dapat, yaitu pengaruh corporate governance, financial indikator, dan ukuran perusahaan pada financial distress. Kelompok kami beranggotakan Zuhri Ajib Fitianto, yaitu saya sendiri, Alvin Adiyarja, dan Alwi Abdurrahman Salam. Kita ke latar belakang. Kesulitan keuangan atau financial distress terjadi pada perusahaan properti dan real estate terbesar di Indonesia, yaitu PT Bagriland Development Tbk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar belum tentu terhindar dari adanya financial distress atau kesulitan keuangan. Dari kasus perusahaan Bagri tersebut, peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai financial distress ini dan akan meneliti perusahaan pada sektor properti dan real estate sebanyak 37 yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 3 tahun, yakni tahun 2011 sampai 2013, dengan indikator yakni corporate governance, financial indikator, dan ukuran perusahaan. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah corporate governance berpengaruh terhadap financial distress, apakah financial indikator berpengaruh terhadap financial distress, dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris, independen, dan jumlah dewan direksi. Itu sebagai corporate governance. Financial indikator yang terdiri dari likuiditas dan leverage, dan ukuran perusahaan pada financial distress. Hipotesis. Kesulitan keuangan atau financial distress di penelitian ini diukur dengan model Spring-Net. Persamaan yang diperkenalkan oleh Spring-Net ini ialah rumusnya Z sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,43D. Itu persamaan pertama. Adapun A itu adalah working capital dibagi total aset, sedangkan B yaitu net profit before interest and tax dibagi total aset, yang C adalah net profit before tax atau sebelum net profit, laba bersih sebelum pajak dibagi utang lancar, dan yang D adalah sales atau penjualan dibagi dengan total aset. Hasil penelitian dan pembahasan. Secara umum, jumlah annual report perusahaan properti dan real estate yang diterbitkan pada tahun 2011 sampai 2013 berjumlah 126 annual report atau laporan keuangan. Dari jumlah tersebut diperoleh sampel observasi sebanyak 37 sampel, di mana terdiri dari 24 perusahaan yang berada dalam kondisi distress atau kesulitan keuangan, dan 13 perusahaan yang berkondisikan di non-distress atau tidak kesulitan keuangan. Hasil pengujian statistik deskriptif memberikan hasil nilai terendah untuk financial distress ialah 0 dan nilai tertinggi 1 dengan nilai rata-rata 0,65 serta standar deviasi yaitu 0,484.
Penelitian ini menggunakan regresi logistik. Dalam pengujian hipotesis terdapat 5 tahapan dalam pengujian menggunakan regresi logistik. 1. Uji multikolonialitas. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan ada tidaknya gejala korelasi antara variabel bebas. Berdasarkan tabel 1, semua nilai koefisien korelasi antar variabel kurang dari 0,8 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala multikolonialitas yang terjadi antara variabel bebas. 2. Uji nilai keseluruhan modal. Terjadi penurunan 2L awal sebesar 47973 menjadi 27979, menunjukkan modal regresi yang baik dan sesuai dengan data. 3. Uji Hassmer dan Lemsau. Nilai pada uji ini adalah 0,334 yang menunjukkan bahwa modal diterima karena cocok dengan data observasinya. 4. Uji koefisien determinasi. Nilai pada ujian ini ialah sebesar 0,575 yang berarti 57,5%. Perubahan variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas, sedangkan 42,5 variabel lain di luar modal. 5. Modal regresi logistik. Pada modal regresi logistik ini menunjukkan nilai estimasi parameter variabel in the equation. Berdasarkan tabel 2 ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis pertama. Nilai pada pengujian ini koefisien untuk kepemilikan institusional sebesar 0,103 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,010 yang kurang dari alfa atau dalam artian 0,010 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini diinterpretasikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan atau financial distress. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua. Pada uji hipotesis kedua ini, nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0,007 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,4425 yang lebih dari alfa 5% atau 0,4425 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis ketiga, yakni nilai koefisien proporsi komisaris independen sebesar 7,204 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,089 yang lebih dari A sama dengan 5%. 0,089 lebih besar daripada 0,05. Hal ini diinterpretasikan bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada financial distress. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis keempat, yakni menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi memiliki nilai koefisien sebesar 0,025 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,4755 yang lebih dari A sama dengan 5% atau 0,4755 lebih besar daripada 0,05. Ini berarti bahwa jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh
terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis kelima, yakni nilai koefisien likuiditas sebesar 1,083 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,0275 yang lebih dari A sama dengan 5%, yakni 0,0275 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan atau financial distress. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis ke-6, yakni nilai koefisien leverage sebesar 1,039 dan bertanda positif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,4465 yang lebih dari A sama dengan 5%, atau 0,4465 lebih besar dari 0,05. Hal ini diinterpretasikan bahwa rasio leverage tidak memiliki pengaruh pada kesulitan keuangan atau financial distress. Selanjutnya yaitu pengujian yang dilakukan pada hipotesis ke-7. Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,416 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi uji satu sisi sebesar 0,093 yang lebih dari A sama dengan 5%, atau 0,093 lebih besar daripada 0,05. Hal ini diinterpretasikan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada kesulitan keuangan atau financial distress. Kesimpulannya yaitu terlihat dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan likuiditas memiliki pengaruh pada kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Kepemilikan institusional dan likuiditas sama-sama menunjukkan hasil statistik negatif dan signifikan. Kemudian, hasil pengujian untuk kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, jumlah dewan direksi, leverage, dan juga ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.